Semot atau Kitab Keluaran pasal 2. Dan pergilah seorang pria dari keluarga Lewi, dan dia mengambil seorang anak perempuan Lewi. Dan wanita itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika dia melihatnya bahwa anak itu elok, maka dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Namun dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Lalu ia mengambil sebuah keranjang baginya yang terbuat dari daun pandan dan mengolesinya dengan damar dan tir. Dan dia meletakkan bayi itu ke dalamnya dan menaruh keranjang itu di antara Suf di tepi sungai Nil. Dan kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan dialami oleh bayi itu. Dan datanglah putri Paro untuk mandi di sungai Nil, dan dayang-dayangnya sedang berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu putri Paro itu melihat keranjang yang ada di tengah Suf itu, dan menyuruh wanita pelayannya, dan dia pun mengambilnya. Lalu ia membukanya dan melihat bayi laki-laki itu, dan tampaklah bayi itu menangis. Dan dia merasa kasihan pada bayi itu dan berkata, "Ini tentulah salah seorang anak orang Ibrani." Dan berkatalah kakak perempuannya kepada putri Paro, "Bolehkah aku pergi dan memanggilkan bagimu seorang wanita dari orang Ibrani yang dapat menyusui, supaya dia dapat menyusui bayi itu bagimu?" Dan putri Paro itu menjawab kepadanya, "Pergilah." Dan pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Dan putri Paro berkata kepadanya, "Bawalah pergi bayi itu dan rawatlah dia bagiku, dan aku akan memberikan upahmu." Dan wanita itu membawa bayi itu dan merawatnya. Dan anak itu bertumbuh. Lalu dia membawanya kepada putri Paro, dan dia menjadi anaknya, dan dia menyebut namanya Mose, sambil berkata, "Sebab aku telah menariknya keluar dari air." Dan terjadilah pada waktu itu, Mose pun menjadi dewasa, dan dia pergi keluar kepada saudara-saudaranya dan melihat kerja paksa mereka. Dan dia melihat seorang Mitsraim yang sedang memukuli seorang Ibrani, salah seorang dari saudaranya itu. Dan kemudian dia menoleh ke sana dan ke sini, dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di sana. Dan dia membunuh orang Mitsraim itu dan menyembunyikannya di dalam pasir. Dan dia keluar lagi keesokan harinya, dan lihatlah, 2 orang Ibrani sedang berkelahi. Dan dia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa engkau memukul sesamamu?" Namun orang itu berkata, "Siapa yang mengangkatmu sebagai seorang pemimpin dan hakim atas kami? Apakah dengan mengatakan demikian engkau akan membunuh aku, seperti engkau membunuh orang Mitsraim itu?" Dan Mose menjadi takut serta pikirnya, tentulah hal itu telah diketahui. Dan Paro telah mendengar hal itu, lalu ia berupaya untuk membunuh Mose. Namun Mose melarikan diri dari hadapan Paro dan tinggal di tanah Midian. Dan dia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Dan imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Dan mereka datang dan menimba air dan mengisi palungan untuk memberi minum kawanan domba ayahnya. Dan datanglah para gembala mengusir mereka pergi. Lalu bangkitlah Mose membebaskan mereka, kemudian memberi minum kawanan domba mereka. Dan mereka tiba di rumah Rehuel ayah mereka, dan berkatalah dia, "Mengapa kamu sekalian pulang terburu-buru hari ini?" Dan mereka berkata, "Seorang pria Mitsraim telah menolong kami dari gangguan para gembala, dan dia juga menimba air untuk kami dan memberi minum kawanan ternak." Lalu ia berkata kepada putri-putrinya, "Dan di manakah dia? Lalu mengapa kamu meninggalkan orang itu? Panggillah dia dan ajaklah dia makan roti." Dan Mose bersedia tinggal di rumah orang itu
lalu ia memberikan putrinya Zipora kepada Mose. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki dan menyebut namanya Gersom, karena dia berkata, "Aku telah menjadi seorang pengembara di negeri lain." Dan terjadilah sesudah sekian lama berlalu, matilah Raja Mitsraim, tetapi Bani Israel masih mengeluh oleh karena perbudakan, dan mereka menjerit, dan teriakan mereka karena perbudakan itu naik kepada Elohim. Dan Elohim mendengar keluh kesah mereka, dan teringatlah Elohim akan perjanjiannya dengan Abraham, dengan Yitzhak, dan dengan Yakov. Dan Elohim melihat Bani Israel dan memedulikan mereka.